Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Toko kelontong di Jalan Kapasar Raya Kota Makassar disatroni 5 perampok, korban rugi puluhan juta rupiah. Tiga hari dilaporkan hilang, seorang wanita ditemukan tewas di Sungai Talo, Kota Makassar. Petugas pemadam kebakaran Maros berhasil memotong cincin yang tersangkut di jari siswi SMP. Kita ke informasi selanjutnya. Kelompok tani perempuan di Kota Parepare bersama tim penggerak PKK menggelar gerakan tanam cabai serentak. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi kenaikan harga cabai jelang puasa dan lebaran. Pemerintah Kota Parepare juga menyiapkan bibit tanaman cabai untuk ditanam di pekarangan warga sebagai apotek hidup. Tim penggerak PKK dan sejumlah perwakilan kelompok tani perempuan di Kota Parepare melakukan gerakan tanam cabai serentak untuk memudahkan masyarakat mendapatkan cabai saat harganya melonjak tinggi jelang Ramadan dan Lebaran. Harga cabai di pasaran kerap melonjak drastis, khususnya jelang hari besar keagamaan. Bulan ini mulai melonjak harga cabai di pasar untuk menyambut bulan suci Ramadan. Biasanya seperti itu harga naik. Jadi ya untuk mengantisipasi ini ya kami menghimbau tentunya para ibu-ibu di rumah masing-masing untuk meningkatkan penghasilan lewat cabai ini. Memang ini kecil cabai-cabai rawit ya, tapi sangat dibutuhkan dalam keseharian kita. Selain melakukan penanaman cabai serentak, tim penggerak PKK juga melakukan panen perdana cabai yang dikembangkan di Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kota Parepare. Umumnya cabai yang dijual di pasar tradisional Kota Parepare berasal dari Nrekang, Makassar, dan Bulukumba. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Seorang siswi SMP terpaksa dibawa ke kantor pemadam kebakaran Maros karena sebuah cincin tersangkut di jari. Butuh 20 menit hingga akhirnya cincin terpotong dengan gerinda kecil. Kiki panik dan menangis saat dibawa gurunya ke kantor pemadaman kebakaran Maros karena sebuah cincin tersangkut di jari tengah. Petugas pemadam dan guru membujuk siswi kelas 2 SMP tersebut agar tidak panik saat evakuasi cincin. Cincin yang terjebak sempat membuat jarinya sakit hingga membengkak. Kenapa Pak sampai begitu jarinya Pak? Dia membersihkan aja depan kelasnya. Terus Dapat ini besi-besi. Iya. Dia kasih masuk di tangannya. Terus karena mungkin berebutan tadi itu akhirnya dia kasih masuk tangannya yang agak sempit. Nah, ternyata dapat artinya iseng-iseng awalnya ya Pak? Iya, bisa main-main. Pak sampai terpikiran dibawa ke Damkar itu main ceritanya Pak? Ini anak sendiri yang pernah lihat di Instagramnya Damkar. Terus? Bahwa ada seperti ini yang pelepasan cincin di sana. Tapi itu siswa sempat menangis katanya Pak? Sudah menangis Pak. Dia kayaknya sudah frustrasi. Dengan mesin gerinda kecil, petugas mencoba melepaskan cincin besi putih dari jari tengah. Butuh 20 menit, cincin akhirnya terpotong lepas dari jari tengah Kiki. Petugas mengimbau warga jika ada kejadian serupa, jangan mengambil langkah sendiri dengan memotong cincin menggunakan alat seadanya, karena dapat berakibat fatal. Satu penyelamatan warga dalam penyelamatan cincin yang dicoba-coba kasih masuk tangannya dan tidak bisa keluar. Akhirnya siswa tersebut diantar oleh gurunya langsung ke pemadam ini dikeluarkan. Itu tadi alatnya digunakan alat pakai apa tadi prosesnya? Alatnya salah satu alat yang sudah lama kita pakai gerindra yang kecil. Pemotong besi ya? Ya, memang khusus untuk pemotongan. Jadi kalau ada yang perlu pertolongan. Pak ada kendala tadi ya dalam prosesnya atau gimana Pak? Kelihatannya tadi itu cincinnya ya mungkin masih banyak yang keras sekali sehingga lama baru bisa tertutup. Pak kalau dilihat dari kondisinya gitu sudah berapa lama itu cincin di tangannya itu? Kalau dilihat itu masih baru Pak. Guna menghindari kejadian serupa, petugas meminta warga lebih teliti memperhatikan ukuran cincin yang dikenakan pada jari. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros.
Meskipun telah dinyatakan sesat, pimpinan Yayasan Nur Mutiara Mutmainah dan pengikutnya di Kabupaten Goa diduga masih menyebarkan ajaran melalui media sosial. Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan telah menyampaikan maklumat bahwa lembaga tersebut dinilai menyebarkan 14 ajaran menyimpang dari agama Islam. Setelah terbukti mengajarkan paham menyimpang, Yayasan Nur Mutiara Mutmainah resmi dianggap berbahaya oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulawesi Selatan. Maklumat itu dikeluarkan MUI pada 10 Februari 2023. Lembaga di Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa ini dinilai menyebarkan 14 ajaran menyimpang dari agama Islam. MUI Sulawesi Selatan itu sudah mengeluarkan maklumat sambil menanti fatwa dari MUI Pusat. Jadi poin-poin dari dugaan kesesatan itu, penyimpangan dari Islam, itu kami sudah kirimkan kepada MUI Pusat. Nah, untuk sementara waktu ini MUI Sulawesi Selatan itu mengeluarkan maklumat karena itu adalah kesepakatan surat bersama yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan seluruh komponen pakem di Sulawesi Selatan. Meski maklumat MUI Sulawesi Selatan telah dikeluarkan, ajaran pimpinan Wayang Hadikusumo ini diduga masih disebarkan melalui media sosial hingga Senin siang 27 Februari 2023. Pemerintah Kabupaten Goa juga tidak akan menutup lokasi yayasan sebelum ada rencana pembinaan dari MUI dan Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Goa sangat patuh dan tunduk atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Namun, kami juga perlu menyarankan kepada MUI dan juga Kementerian Agama bahwa kalau kita langsung melakukan penutupan sekarang tanpa melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada seluruh jamaahnya, siapa yang bisa menjamin bahwa ketika dia pulang kembali ke rumahnya masing-masing, dia tidak menyebarkan ajaran ini? Maka kami pemerintah Kabupaten Goa menyarankan agar dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Makanya sejak awal kan saya sudah bilang, yang bengkok mari kita luruskan dulu. Hingga saat ini pemerintah Goa masih menunggu langkah MUI dan Kementerian Agama Sulawesi Selatan dalam upaya membina Wayang Hadikusumo bersama ratusan pengikutnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.